Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan selamat datang dalam ibadah online Apelov Selatan. Sebelum ibadah online dimulai, mari kita semua sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan fokus yang terbaik untuk Tuhan. Berikut adalah beberapa tips untuk kita mempersiapkan untuk ibadah online. Tips yang pertama, carilah tempat yang nyaman untuk melakukan ibadah online, seperti ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Tapi jangan tempat tidur juga, itu terlalu nyaman. Tips kedua, usahakan untuk tidak melakukan aktivitas yang lain selama ibadah online berlangsung. Tips yang ketiga, ikuti semua kegiatan ibadah online seperti bernyanyi bersama dan juga berdoa. Minggu depan, ibadah akan tetap online. Buku Renungan Bill bisa didapatkan online. Apps-nya bisa di-download dari Google Play Store, atau PDF-nya bisa di-download dari website abelovministry.org. Semua linknya bisa ditemukan di bawah. Dan jangan lupa berikan persembahan. Persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk persembahan biasa bisa ditransfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang kita sudah punya GoPay. QR code-nya bisa di-scan di sini. Gampang sekali, tinggal buka aplikasi Gojek kita, lalu klik GoPay, dan langsung di-scan saja. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berbakti dalam kegerakan Spiritual Care Team, SCT. Seperti yang sudah dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 1-15, mari kita teruskan untuk saling berbagi sesama jemaat. Satu sembako adalah 100.000 dan isinya adalah 5 kilo beras bersama dengan pangan pokok lainnya. Untuk yang mau ikutan berbagi, bisa transfer ke rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan nominal kelipatan 100.000. Berikut, untuk yang di Kega, mulai dari tanggal 3 Mei, kita akan ada YouTube channel sendiri untuk Kega. Di situ bisa ditemukan materi untuk Kega besar, Kega kecil, dan juga balita. Dan untuk pembina atau orang tua yang mau tahu lebih banyak tentang materi Kega, bisa ditemukan di website kegaselatan.org. Semua linknya akan ada di bawah juga. Dan yang terakhir, walaupun kita physical distancing, kita harus tetap stay connected dan ada dalam komunitas. Subscribe ke YouTube channel ini. Jangan lupa hit the notification bell biar kita dapat notifikasi setiap kali ada upload yang baru. Setiap hari kita ada pesan pastoral message yang sangat membangun dan setiap minggu akan di-upload ibadah online setiap jam 9.30. Kita juga ada Instagram di abelov.dbes. Dan untuk Instagram Youth di unitedgeneration.id. Baiklah, sekian dari pengumuman dan selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan memberi ucapan syukur. Karena bukan apa yang kita terima yang membuat kita berbahagia, tetapi apa yang kita bisa syukuri dan kita berikan kepada Tuhan. Karena ada mujizat di dalam kita bersyukur. Mari datang kepada Tuhan, menyembah dan memberi ucapan syukur kita. Selalu menolong hidupku.
saudara kami percaya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku Beri syukur kami Tuhan, menyembah kami berseru Ini iman kami Tuhan, kami berseru, kami menang di dalam Engkau. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami berkemenangan karena kami percaya Engkau Tuhan Allah sumber kuat kami. Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan lupa untuk mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya bahwa juga kita sudah memasuki beberapa bulan ini untuk juga beribadah dengan juga online ini. Apa yang saya ingin sampaikan di dalam minggu ini, saya ingin beri judul, berubahlah. Saya percaya saudara, di dalam setiap goncangan atau krisis, itu ada hal-hal yang baru yang Tuhan inginkan supaya kita ini terjadi satu perubahan. Ya, Pria sejati berkata,
perubahan bukanlah suatu perubahan jikalau juga belum terjadi suatu perubahan. Dan kita percaya apa yang juga terjadi pada perjanjian lama. Bangsa Israel yang keluar daripada Mesir, sebelum mereka juga masuk ke tanah perjanjian, mereka harus berubah. Lewat apa? Lewat pencobaan di padang gurun. Ini juga lewat krisis pandemi ini juga adalah pencobaan buat kita semua. Supaya kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara tahu, kepemimpinan di dalam masa Musa itu berbeda dengan kepemimpinan yang ada pada zaman kepemimpinan Yosua. Saudara, waktu Musa selama 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Mana tiap hari turun untuk mereka juga bisa hidup di tengah padang gurun. Bahkan tiang awan, tiang api itu menyertai mereka. Tetapi sejak kepemimpinan daripada Joshua, maka pola hidup mereka berubah. Karena mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Karena mereka ini memiliki iman, percaya, dan proses ketekunan sudah teruji. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Di mana Yosua waktu juga menduduki tanah perjanjian. Mulai hari itu sudah mana berhenti. Ya, bukan saja berhenti, tapi mereka mesti mengusahakan tanah itu. Ya, supaya juga mereka bisa menghidupi diri mereka, keluarga mereka, dan seisinya. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Kristus. Demikian juga Tuhan luaskan saudara untuk kita juga mengalami pandemi COVID-19 ini. Tujuannya sangat jelas saudara. Ya, mari saya ingatkan kepada saudara. Ya, oleh karena itu ini judul ini adalah berubahlah. Ya, ini tidak akan juga menjadikan satu berkat kalau saudara juga nggak berubah lewat apa yang kita renungkan lewat minggu ini. Ibrani pasal yang ke-12, 26 itu berkata begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ingat saudara. Di dalam setiap goncangan, saudara mesti mendapatkan suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Saudara, setiap goncangan, setiap krisis yang kita hadapi, yang membuat saudara bisa bertahan, tidak ada lain, yaitu suara Tuhan. Saudara mesti dapatkan. Ya, jangan saudara juga tidak mendapatkan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini berkata, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, tujuan daripada juga goncangan ini sangat jelas. Yang pertama di dalam juga ayat ini katakan, Tuhan menginginkan lewat goncangan ini adalah perubahan. Yang kedua, saudara dikatakan katanya, supaya kita ini bisa teruji apakah kita ada di dalam kerajaan yang tergoncangkan atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, tujuan daripada semua goncangan dan krisis ini ada dua, saudara. Yang pertama tadi perubahan, yang kedua adalah perbedaan. Karena Tuhan ingin membedakan kita yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Nah, apa yang Tuhan minta perubahan itu? Firman Tuhan ini berkata katanya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, kita yang sudah hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, biarlah saudara, marilah katanya kita ini mengucap syukur. Pertama, ibadah kita ini polanya mesti berubah. Ya, yaitu dikatakan kita mesti belajar, mulailah selalu di dalam segala keadaan apapun saudara mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah pintu untuk saudara juga bisa membuka daripada mujizat-mujizat yang saudara akan alami di dalam setiap krisis dan goncangan. Bukan saja itu, tapi katanya beribadahlah dengan Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut kepada Dia. Nah, pola ini, saudara, kita yang jangan lagi cuma hanya saudara takut, khawatir kepada krisis ini. Memang krisis 98 dengan krisis pandemi ini pasti ini yang lebih
parah saudara. Tapi kita percaya saudara memiliki Tuhan yang sudah juga menolong bangsa Israel, yang sudah memberi makan. Sedemikian juga saudara cuma hanya boleh takut hanya dan hormat hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan takut dan kekhawatiran saudara ini menguasai hidup saudara, sehingga juga apa yang ada pada diri saudara ini semuanya hilang. Ya, saya percaya biarlah iman ini tetap ada karena Tuhan selalu bekerja lewat iman saudara. Dan dikatakan lebih jauh lagi, perubahan yang berikutnya saudara, bukan saja pola kita datang kepada Tuhan. Ya, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh juga takut dengan dunia ini. Ya, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh kuasa, kasih, dan memerintahkan diri. Ini firman Tuhan, saudara. Dan hal yang lain perubahan yang Tuhan mau, kita mesti menanggalkan segala hal yang mudah dan dapat menghanguskan hidup kita, saudara. Ya, ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, kalau kita juga sudah mengerti ini, sekali lagi, biarlah saudara bisa berubah lewat apa yang kita renungkan minggu ini. Ya. Nah, demikian juga saudara tahu kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan apa yang terjadi? Ada banyak goncangan karena murid-muridnya bingung, ya. Tapi sekali lagi saya percaya lewat ini juga kita menunggu untuk memperingati lagi hari di mana Roh Kudus itu turun setelah 10 hari sejak daripada kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal saudara yang Tuhan mau kita berubah juga, ya. Yaitu di dalam gaya hidup, pola, serta juga pusat hidup kita ini mesti berubah. Ini ada kaitannya dengan diri kita dan juga gereja Tuhan. Ya. Hal perubahan yang pertama saudara yang terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dikatakan semua kita ini adalah imam di hadapan Allah. Ya. Tuhan ingin membangun kerajaan imam melalui hidup kita. Itu tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, karena Petrus ini mengalami sesuatu perubahan di dalam hidup dia. Ya. Dan saudara tahu dia adalah rasul yang pertama yang berkhotbah di mana juga 3.000 orang bertobat. Nah, saya percaya saudara, ini yang dia katakan. Dia yakini. Lalu dia tuliskan dalam suratan 1 Petrus pasal 2, 9, 10 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi juga yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi juga bangsa yang terpilih. Juga menjadikan kita juga imamat yang rajani. Ya, juga Tuhan inginkan supaya kita juga bisa menjadi bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, saudara, bukan saja itu, tapi Yohanes juga mendapatkan pencerahan. Dia mendapatkan suara Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-9, ke-10 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab ini dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Sebab mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, ini ditandai dengan robeknya tirai bait Allah, saudara. Pada waktu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Jadi tidak lagi ada perbedaan. Kalau dulu saudara, untuk juga masuk kepada ruang suci harus ada imam-imam besar. Dan itu dilakukan dengan sangat presisi. Kalau juga ada dosa imamnya, maka imam itu waktu berhadapan dengan Allahnya, dia akan meninggal, saudara. Tetapi sejak kenaikan Tuhan Yesus,
robek tirai bait suci ini, robek, dan saudara, Tuhan menjadikan kita sekarang imam-imam di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara kekasih, janganlah kita takut. Tuhan inginkan supaya juga saudara bisa menjadi imam. Ini perubahan yang sangat-sangat revolusi, ya. Nah, saya percaya juga sejak kita ada beribadah di rumah, maka bapak-bapak, pria-pria ini harus menjadi imam buat keluarganya, ya, supaya juga apapun yang Tuhan juga sudah berikan, ini saya percaya, ini melatih saudara untuk saudara juga bisa menjadi imam-imam di hadapan Allah, ya, lewat ibadah keluarga ini, bapak-bapak atau pria-pria ini, biar saudara juga bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan juga sebagai nabi, sebagai juga raja. Otoritas ini Tuhan akan berikan. Dan saya percaya perubahan ini jangan cuma pada waktu pandemi saja. Tapi perubahan yang baik yang akan memberkati hidupmu, hidup keluargamu, anak-anakmu, istrimu. Ini harus diteruskan. Supaya benar-benar kerajaan imam itu terjadi di dalam keluarga kita juga. Di dalam komunitas kita juga. Ini yang Tuhan inginkan. Ya, jangan berhenti di sini. Terus berubahlah. Karena tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan ini akan kita dapatkan. Yang kedua, saudara, model penyembahan ini kita harus berubah. Karena model penyembahan kita tidak lagi juga tergantung dari tempat, waktu, ya, tapi model penyembahan kita ini harus tergantung dari pengenalan kita kepada Allah kita. Dan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, sejak pandemi ini, bukan saja saudara dan saya ini, dulu biasa kita datang beribadah di gedung ibadah raya yang bersama-sama. Tapi mulai kita untuk stay at home ini, di mana ibadah itu dilakukan di rumah, dalam komunitas kita, ya, di dalam apa yang juga menjadi berkat kasih karunia Tuhan juga, ya. Nah, kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan ini juga harus diteruskan. Jangan saat pandemi saja, tapi juga ini harus kita teruskan. Sesudah ini kita harus lanjutkan, ya. Sama sebagaimana juga dalam Yohanes pasal 4, 21 sampai 24 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita juga harus berubah, ya. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara kekasih di dalam Kristus, ini model yang Tuhan inginkan. Kita tidak tergantung lagi juga dengan tempat. Kita tidak tergantung lagi juga dengan keadaan. Tapi dimanapun kita berada, ya, sejak kenaikan Roh Kudus ini, kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan ini Tuhan inginkan supaya lewat penyembahan kita ini, kita mengalami banyak hal mujizat, banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, 27, ya, dikatakan Roh Kudus itu akan membantu dan menolong di dalam segala kelemahan kita. Nah, saya percaya kekasih di dalam Kristus, ini menjadi ayat yang akan menolong kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus itu akan menolong segala kelemahan kita. Ya, sehingga juga Tuhan yang adalah roh, katanya, Dia yang menyelidiki hati kita, dan Dia akan juga menolong apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita ini. Bagian yang ketiga yang kita harus berubah, saudara.
Ya, kita harus mengerti ini bahwa bait Allah adalah bukan hanya gedung, tetapi kitalah menjadi bait Allah. Ya, saudara kekasih, dalam 1 Korintus pasal 3, 16-17 ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah juga berbicara kepada juga orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Karena mereka meragukan tentang Tuhan Yesus. Dan dikatakan katanya, rubuhkanlah bait Allah. Ya, maka dalam 3 hari aku akan membangunkan. Mereka gusar, saudara. Mereka nggak mengerti apa yang Tuhan maksud. Tapi ini merupakan nubuatan yang terjadi. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Nah sekarang bait Allah itu sedang dibangun di dalam diri kita. Karena kitalah bait Allah itu sendiri. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ini akan menolong saudara. Ya, karena lewat Roh Kudus ini, saudara, maka Roh Kudus ini akan membangun, saudara. Ya, kita mesti membangun hidup kita ini, saudara, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ini dituliskan dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, 21-22 dikatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita yang adalah batu hidup, kita akan dibangun, saudara, menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus ini. Ya, oleh karena itu, saudara kekasih, di dalam komunitas yang ada pada kita ini, kita mesti terus saling membangun, saling menasehati, saling tolong menolong. Karena saudara, lewat komunitas ini kita bersyukur, saudara. Ya, kita sudah membangun Abalov ini bukan dengan juga kakak-kakak besar, tapi saudara, kita mulai dengan komunitas yang kecil. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan ini. Memang tidak ada yang pernah menyangka keadaan ini seperti ini. Tapi kita bersyukur, saudara. Tuhan memakai kita, mempersiapkan kita untuk kita juga bisa melewati ini. Karena lewat daripada apa yang komunitas yang kita bangun ini, saudara, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Jikalau 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, maka Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Kolose mengatakan, saudara, dikatakan berbicara tentang rahasia komunitas itu sangat luar biasa. Karena lewat komunitas itu rahasia-rahasia Allah akan dinyatakan. Dan Tuhan akan memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kita yang lain juga. Kolose 1:27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, pengharapan akan kemuliaan akan terjadi. Dan Tuhan akan juga dinyatakan lewat komunitas yang ada. Karena kitalah bait Allah itu. Ya, kitalah tempat kediaman Tuhan. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang belum berkomunitas di dalam sel grup, saudara mari bergabung bersama-sama. Karena lewat komunitas ini akan menolong saudara untuk saudara bisa mendapatkan pengharapan akan kemuliaan. Dan bagian yang akhir, saudara. Kalau dulu cara orang datang kepada Tuhan itu harus juga membawa binatang sebagai juga korban persembahan mereka. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, saudara, darah Yesus itu akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam juga kuasa Tuhan, masuk dalam juga apa yang Tuhan janjikan. Itu bisa terjadi kepada kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19-20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, darah Yesus akan membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan saja itu, tapi lewat darah Yesus juga kita akan memperoleh apa? Jalan yang baru. Dan yang hidup ini adalah firman Tuhan. Saya percaya, buang semua ketakutan saudara.
Buang semua kekhawatiran saudara. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang baru. Oleh karena itu berubahlah. Nah, bagaimana untuk kita bisa berubah? Sekali lagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar saudara di dalam kenaikan Tuhan Yesus, peringatan di mana kenaikan Tuhan Yesus itu saudara. Ya, bahwa mereka mengingat apa yang Tuhan pernah janji. Untuk mereka juga jangan tinggalkan Yerusalem sebelum mereka mendapatkan perjanjian yang dari Bapa ini. Ya, yaitu Roh Kudus. Bahwa Bapa akan membaptis mereka. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, sedemikian juga. Bagaimana supaya kita juga bisa mengalami perubahan ini? Saudara mesti lakukan dengan ketaatan dan saudara mesti tekun sampai saudara juga dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Sama sebagaimana juga para murid-murid. Sejak juga Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari mereka lakukan ketaatan. Mereka tekun menunggu. Sampai pada hari yang ke-10 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Saudara kekasih dalam Kristus, dan perubahan yang besar. Ya, semua krisis ini membawa kita juga kembali lagi kepada apa yang dikerjakan oleh gereja yang mula-mula. Ya, gereja yang mula-mula tidak lagi tergantung daripada juga tempat bait Allah yang adalah gedung. Tapi di mana 2-3 orang berhimpun itu, saudara, itu menjadi satu kelompok-kelompok mereka yang bisa saling menguatkan, saling memperhatikan, saling memberikan pertolongan. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau di mana kita berkumpul, Roh Kudus itu turun ke atas kita. Ya, waktu kita melakukan ketaatan, melakukan ketekunan, Roh Kudus juga akan turun untuk menolong kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ke-8 mengatakan, ini yang Tuhan janji. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ingat saudara, kuasa tidak diberikan kepada juga ciptaan yang lain. Tidak ada pada benda-benda yang mati. Ya, atau ciptaan Tuhan yang lain juga yang hidup. Tapi hanya diberikan kepada kita, manusia yang hidup ini. Dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa saudara? Roh Kudus akan membawa kita untuk kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Karena waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus itu akan memberikan kemerdekaan kepada saudara. Dan saudara akan menerima kemuliaan yang dari Allah. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Lewat Roh Kudus, Tuhan akan membawa kita untuk serupa dengan Dia, serupa dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, biarlah kita nantikan dan terus penuh Roh Kudus ini. Supaya juga apa yang Tuhan ingin kerjakan, saya percaya tanah perjanjian itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Dan biarlah juga apa yang dikerjakan ini, bukan saja saudara akan membuktikan sesuatu perubahan akan terjadi di dalam hidup saudara. Tapi ini membuktikan bahwa saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami adalah imam di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kuduskan. Dan kami adalah juga milik-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, kami mau buang semua ketakutan, kekhawatiran, apapun yang sedang kami alami. Mungkin juga ada di antara kami ini yang usahanya juga sedang berjuang. Ya, kami percaya Tuhan Yesus adalah penolong buat kami juga. Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya akan memberi kekuatan kepada kami. Bagi mereka juga yang kehilangan pekerjaan hari ini, Tuhan kuatkan. Biarlah mereka ini belajar untuk taat, belajar untuk tekun.
ada di tengah-tengah juga di dalam komunitas mereka, supaya mereka juga bisa diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, diberikan nasihat, sehingga juga ada kemerdekaan, di mana 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Roh Kudus turun. Kami percaya itu Tuhan. Beri pertolongan-Mu, beri keajaiban-Mu. Dan kami sebagai gereja-Mu Tuhan mau berubah. Berubah bukan saja saat di dalam pandemi ini saja, tapi berubah untuk hal-hal yang baik yang Tuhan sudah juga kerjakan. Sepanjang juga di dalam beberapa bulan kami ada di rumah kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan iman, percaya kami, pengenalan kami ini membawa kami untuk kami juga terus bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan. Supaya juga apapun yang kami tidak mengerti, untuk kami doakan bagaimana caranya. Tetapi Roh Kudus itu yang mengetahui keadaan kami ini akan menolong kami dan melakukan keajaiban demi keajaiban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negeri kami ini. Tuhan lalukan daripada pandemi ini. Berikan Tuhan ketaatan, ketekunan di dalam juga semua masyarakat Indonesia ini. Supaya juga pandemi COVID-19 ini bisa tidak lagi berkuasa atas bumi Nusantara ini. Kami berdoa buat pemerintah yang ada diberikan hikmat juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima segala juga perjanjian-Mu, bahkan tanah perjanjian-Mu ini yang sudah disediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.